Inilah kawasan Malioboro di Yogyakarta. Jika diukur, ruas jalan ini tidaklah terlalu panjang. Tapi kawasan ini menyimpan sejarah panjang di masa revolusi kemerdekaan. Di titik nol, ujung selatan kawasan ini, terdapat monumen serangan umum 1 Maret 1949. Tidak jauh dari titik nol, terdapat Gedung Agung yang pernah menjadi pusat pemerintahan semasa Yogyakarta menjadi ibu kota RI 4 Januari 1946 hingga 29 Desember 1949. Sedangkan di ujung utara kawasan Malioboro, tepatnya di depan Ina Garuda Hotel, terdapat tertengkar peristiwa agresi militer Belanda II 19 Desember 1948. Peristiwa itu berakhir 30 Juni 1949. Hasil perundingan Roemroyen dan konferensi meja bundar, Belanda harus menarik mundur pasukannya dari ibu kota RI, Yogyakarta. Penarikan mundur militer Belanda ini dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali yang menandai lonceng kematian kolonialisme Belanda. Kedatangan pasukan sekutu untuk melucuti bala tentara Jepang rupanya diboncengi Belanda. Belanda ingin kembali menguasai bekas wilayah jajahannya. Namun niatan itu mendapat perlawanan sengit kekuatan TNI dan rakyat yang tak sudi lagi dijajah. Perang terbuka antara kekuatan pasukan RI dengan sekutu dan Belanda pun pecah di banyak tempat. Sepanjang bulan Oktober hingga November 1945, pecah perang dahsyat yang dikenal dengan Pertempuran Ambarawa, Perang 5 Hari Semarang, Bandung Lautan Api, Medan Area, Perang Puputan Margarana, dan Pertempuran Surabaya. Perang antara Belanda dengan RI sesaat berhenti dengan disepakatinya Perjanjian Linggarjati pada November 1946. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera serta akan dibentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun ternyata kesepakatan itu dilanggar Belanda. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertama secara serentak di kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Dunia internasional mengecam tindakan yang dilakukan oleh Belanda tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB turun tangan dengan membentuk Komisi 3 Negara atau KTN untuk menyelesaikan masalah ini dan mendesak Belanda dan RI berunding. Perundingan untuk mengakhiri agresi militer Belanda dilakukan di atas kapal Amerika Serikat bernama USS Renville pada bulan Januari 1948 yang menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Renville. Isinya, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS. Tentara Indonesia harus menarik pasukannya dari daerah yang dikuasai Belanda. Namun Belanda rupanya tetap membandel. Pimpinan militer Belanda, Jenderal Spoor, rupanya mempersiapkan rencana pemusnahan TNI dan memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai agresi militer II terhadap ibu kota RI di Yogyakarta. Operasi tersebut dinamakan Operasi Krai. Penamaan Operasi Gagak sepertinya merupakan pralambang yang ingin disampaikan bahwa serangan ini bertujuan untuk menjemput kematian bangsa Indonesia. Perspektif Belanda kan mereka menyebutnya sebagai Operasi Krai atau Operasi Gagak, dan itu sebagai rangkaian dari aksi polisionil. Karena Belanda kan masih menganggap Indonesia itu kan masih sebagai Hindia Belanda, jadi wilayah jajahannya, makanya disebut sebagai aksi polisionil. Kalau kita kan perspektifnya bahwa itu agresi, dan
kebanyakan di masyarakat dunia internasional juga menyebut itu sebagai agresi. Dan sebenarnya kalau kita lihat agresi militer Belanda kedua ini kemudian kayak menjadi bumerang bagi Belanda, karena waktu itu kan di era itu kan sebenarnya kan setelah Perang Dunia Kedua kan sebenarnya tren di dunia kan sebenarnya trennya perdamaian. Makanya banyak yang mengutuk bahwa serangan Belanda atas Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1948 itu sebagai tindakan yang bodoh. Maka begitu agresi militer kedua terjadi ketika subuh datang, kemudian Pangkalan Maguwo dibombardir, saya kira kita tidak pernah memprediksi itu akan terjadi lagi. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Belanda, lagi-lagi dia menciderai perjanjian-perjanjian yang dibuatnya, mulai Linggarjati sampai Renville. Pada akhirnya dia kembali untuk memutuskan mengambil alih kekuasaan yang ada di Indonesia, dan kebetulan pusat pemerintahan, kekuasaan dan politik sedang dijalankan di Yogyakarta. Agresi militer 2 dilakukan tanggal 19 Desember 1948 pagi hari pukul 5:45. Lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kitty Hawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan 1 senapan anti pesawat 12,7. Sementara senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan 1 kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06:45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan khusus Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 07:10, Bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eichhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang tak satu pun jatuh korban. Sekitar pukul 09, 432 anggota pasukan khusus Belanda telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11, seluruh kekuatan grup tempur M sebanyak 2.600 orang termasuk 2 batalion 1.900 orang dari Brigade T beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. Van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak menuju pusat kota Yogyakarta. Belanda ingkar janji, dia bangkrut, setelah Perang Dunia Kedua kalah, maka satu-satunya negara yang diincar karena punya sumber daya ya tinggal Indonesia. Strateginya lumpuhkan Yogyakarta, kita ambil kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi begitu pecah agresi militer kedua di Jogja, sebenarnya diikuti oleh kota-kota yang lain. Yang dikuasai pertama adalah Pangkalan Udara, karena Pangkalan Udara itu nanti setelah Maguwo berhasil dikuasai kan kemudian kayak ada istilah militer itu jembatan udara. Jadi Belanda itu membangun jembatan udara dari Semarang ke Jogja. Makanya mereka kemudian mengangkut pasukannya setelah menguasai Maguwo, terus kemudian berangsur-angsur kemudian mulai memasuki kota. Dan kemudian setelah kota berhasil dikuasai baru di sekitar kota kayak gitu. Setahu saya kalau untuk agresi militer Belanda kedua yang terkait relevan dengan peristiwa itu, penanda atau monumennya menurut saya hanya di monumen Pangkalan TNI AU itu. Mungkin itu kayak dulu terjadi penghambatannya di situ. Tapi untuk kalau ekses-ekses yang lain itu banyak. Tapi untuk yang relevan sebagai penanda agresi militer Belanda kedua, saya rasa hanya monumen Pangkalan TNI AU di Jalan Solo itu, di depan Sheraton itu. Serangan militer Belanda ini diketahui para pemimpin RI. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal di Istana Negara Gedung Agung.
Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawira Negara yang tengah berada di Bukit Tinggi Sumatera Barat untuk memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia. Selain itu juga diperintahkan Duta Besar RI untuk India, Dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, LN Palar, dan Menteri Keuangan MRAA Maramis yang sedang berada di New Delhi membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Sementara Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman memilih memanggul senjata dan bergerilya ke wilayah Pegunungan Sewu di Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Tentara Belanda dengan operasi kerainya kemudian kita melawan itu dengan menerjemahkan perintah siasat nomor 1 tahun 1948, dan itu kemudian menurut saya mampu diterjemahkan baik oleh militer kita, dan ya kita mampu melakukan strategi gerilya dengan bagus, dengan nanti ada wireless system dan lain-lain. Itu menurut saya rapi, dan itu ya jelas itu mempersulit tentara Belanda dalam menguasai Republik. Agresi militer Belanda II berujung penangkapan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka diasingkan di Parapat dan Brastagi di Sumatera. Bercokolnya ribuan pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. Van Langen di ibu kota RI di Yogyakarta memunculkan perang terbuka di sejumlah tempat. Pasukan Van Langen dikenal kejam dan tanpa ampun menghabisi pasukan RI yang berusaha melawan. Dengan serangan umum 1 Maret 1949. Serangan pasukan TNI ini berhasil menggerakkan dunia internasional untuk mendesak Belanda mengadakan gencatan senjata dan menyelesaikan peperangan lewat jalur perundingan. Akhirnya, setelah melalui perundingan Rumroyen dan konferensi meja bundar, Belanda harus menarik mundur pasukannya dari ibu kota RI, Yogyakarta. Penarikan mundur militer Belanda ini dikenal dengan peristiwa Yogya Kembali pada 30 Juni 1949. Peristiwa penarikan tentara Belanda dari daerah istimewa Yogyakarta mulai tanggal 24 Juni 1949 sampai tanggal 30 Juni 1949 itu oleh surat kabar sejaman dan setelahnya itu kemudian jadi kayak simbol bahwa Yogya Kembali itu menjadi lonceng kematian kolonialisme Belanda di Indonesia kayak itu. Jadi ya itu menjadi agresi militer Belanda kedua, jelas menjadi kayak bumerang bagi tentara Belanda sendiri. Setelah terjadi peristiwa yang panjang kaitannya dengan perjanjian yang sudah disepakati antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda di dalam perjanjian Rumroyen itu, maka kemudian kedaulatan Republik Indonesia di mata internasional semakin kuat. Hanya kedudukan sebagai negara merdeka, bebas dari penjajahan, bebas dari kolonialisme menjadi satu momentum dan peristiwa yang dikabarkan tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tapi juga melalui perjanjian itu dikabarkan pada seluruh rakyat dunia. Penarikan mundur militer Belanda dari Indonesia mencapai klimaksnya dengan pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Istana Dam atau Paleis op de Dam yang terletak di Amsterdam, Belanda menjadi saksi bisu serah terima atau pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Kala itu, Ratu Belanda Juliana menghadiri penandatanganan pengakuan kedaulatan tersebut. Hadir sebagai wakil pemerintah RI adalah Muhammad Hatta. Sementara di Jakarta, penyerahan kedaulatan diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan demikian, usai sudah perang berkepanjangan antara Belanda dengan bangsa Indonesia yang sejatinya telah dimulai sejak masa Sultan Agung di abad 16. Jogja itu sungguh luar biasa, benar-benar istimewa. Kenapa? Karena Jogja itu dialiri dua perjalanan sejarah yang sangat luhur. Pertama,
soal sejarah Kesultanan, yang kedua sejarah revolusi, dan itu sampai sekarang masih bisa dilihat penanda-penanda sejarah itu. Kalau misalnya kita berdiri di titik nol, di kawasan titik nol itu terdapat banyak sekali penanda sejarah. Kita ke timur akan melihat serangan umum 1 Maret, sebuah monumen yang luar biasa. Kemudian kalau kita ke barat, kita akan melihat Gedung Agung, di mana Gedung Agung merupakan pusat pemerintahan ketika Jogja menjadi ibu kota republik. Sementara di sisi selatan terdapat 2 bangunan kuno yang berarsitektur Indis, dan ke selatan lagi terdapat pagelaran keraton. Sementara di ujung utara Malioboro, tepatnya di Hotel Ina Garuda, terdapat satu prasasti, satu tetenger yang menandakan bahwa di tempat itu, di kawasan tersebut, pernah terjadi peristiwa besar, yaitu Jogja Kembali, atau kemudian yang dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Sejarah perang banyak diwarnai kisah kelam, seperti tewasnya 128 pasukan RI saat Maguwo jatuh ke tangan Belanda. Siapa saja mereka? Di mana makamnya? Bagaimana anak keturunannya? Mungkin tak tercatat dalam tinta sejarah dan kini sudah terlupakan oleh waktu. Sejarah dan pengalaman pahit di masa perang tak pernah diinginkan siapapun. Takdir telah menentukannya. Harapannya, semua yang berkaitan dengan asal-usul di Yogyakarta tidak menjadi hilang. Karena dengan asal-usul itu, kita berharap masyarakat di Yogyakarta mengenal Yogyakarta lebih dalam, menghargai adanya Yogyakarta, sehingga bisa menjaga marwah keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta. Satu lagi yang perlu diingat dan digarisbawahi bahwa keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta salah satunya adalah karena asal-usul atau sejarah. Maka sangat diharapkan pemerintah daerah, kemudian siapapun yang punya kewenangan untuk ikut mengingatkan, memasarkan kembali sejarah di masa lalu kepada generasi muda, generasi milenial yang notabene memiliki rentang usia yang sangat jauh dibanding dengan peristiwa sejarah itu terjadi. Kita berharap dengan adanya teknologi informasi yang semakin luar biasa ini, banyak cerita-cerita sejarah yang bisa diberikan kepada masyarakat di Yogyakarta, baik media film, media menggunakan YouTube channel, menggunakan Facebook, Twitter, dan sebagainya. Kami berharap media-media itu menjadi bagian penyebarluasan nilai penting dari sejarah yang ada di Yogyakarta. Dengan mempelajari sejarah, kita berharap bisa mengenali masa lalu dan mengambil hikmah terbaik dari proses panjang perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kita saat ini adalah membangun dan memaknai peradaban Indonesia di masa mendatang menjadi lebih baik.